Perkenalkan, saya Rista Maya Karmelita. Saya anggota dari kelompok 44 KKN Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan sedikit pengertian mengenai corona. Apa itu virus corona? Bagaimana cara penularannya? Gejala umum yang disebabkan oleh virus ini? Kapan waktu yang tepat kita harus ke dokter? Lalu cara untuk mencegah agar terhindar dari virus ini. Kemudian saya akan memberikan cuplikan video bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar dan cara menggunakan masker yang baik dan benar. Setelah itu saya akan memberikan sedikit tips agar terhindar dari stres di tengah pandemi ini. Yang pertama, apa itu corona? Corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan yang menyebabkan gangguan pernafasan ringan, infeksi paru-paru berat maupun kematian. Nah, penyakit dari virus ini disebut dengan COVID-19. Corona pertama kali ditemukan di Wuhan sekitar akhir tahun 2019. Cara penularan dari virus corona ini adalah dengan menghirup droplet yang keluar dari batuk atau bersin orang yang terkena atau terinfeksi oleh virus ini. Gejala umum dari virus ini adalah demam tinggi, batuk kering, gangguan pernafasan. Lalu kapan waktu yang tepat harus ke dokter? Ketika kita mengalami demam tinggi atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau memiliki riwayat perjalanan dari luar kota ataupun dari kota yang terinfeksi oleh virus ini. Lalu bagaimana cara untuk mencegah penularan dari virus ini? Yang pertama, cuci tangan ketika pulang dari bepergian. Kalian harus mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun. Lalu jaga jarak dengan orang yang batuk maupun bersin. Ketiga, kenakan masker ketika hendak bepergian keluar rumah, dan jika memungkinkan harus menjaga jarak dengan orang sekitar. Lalu jangan sentuh area mata, hidung maupun mulut ketika Anda berada di luar rumah. Tutup mulut dan hidung ketika Anda batuk ataupun bersin menggunakan tisu maupun lengan tangan. Lalu jangan keluar jika Anda merasa tidak enak badan. Yang terakhir, segera mencari bantuan jika Anda mengalami gangguan pernafasan, batuk maupun demam tinggi. Lalu selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Baiklah, tadi adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar. Masker yang disarankan adalah masker kain 3 lapis. Lapisan pertama berfungsi menahan debu. Lapisan kedua berfungsi menahan kuman, dan lapisan yang ketiga berfungsi menyerap kelembaban. Penggunaan masker kain untuk orang sehat maksimal 4 jam. Gantilah masker ketika mulai basah.
Lepas masker dengan benar. Lepas dengan melonggarkan pengikat masker di telinga kanan kiri. Masukkan masker yang sudah digunakan ke dalam plastik untuk dicuci dan pakai ulang. Bersihkan tangan dengan hand sanitizer atau air dan sabun setelah melepas masker kain. Meski menggunakan masker, jangan lupa tetap jaga jarak dengan orang lain. Lalu bagaimana cara agar terhindar dari stres di tengah pandemi ini? Yang pertama, konsumsilah berita yang berasal dari sumber terpercaya. Bisa dari televisi, ataupun jika Anda membaca berita dari internet, maka Anda harus memfilter dan mencari lebih banyak apakah berita itu benar atau hanya berita hoax. Yang kedua, olahraga rutin dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat secara teratur. Hal ini membuat sistem imun tubuh kita tidak turun, karena apabila sistem imun tubuh kita turun, maka tubuh kita lebih mudah terserang penyakit. Kemudian cobalah untuk selalu berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif agar pikiran kita tidak stres karena terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, kalian dapat menghubungi salah satu kelompok kami dari kelompok 44. Saya dan teman-teman kelompok akan mencoba untuk menjawabnya. Terima kasih. Stay safe.